Halo sahabat Merah Putih, bertemu kembali dalam channel kami. Like and share, dan jika ingin berlangganan, subscribe dan nyalakan loncengnya. Halo sahabat, kita bertemu kembali. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas uji kompetensi kedua ya mengenai sistem pembayaran dalam perekonomian Indonesia, termasuk ke dalam bab 7 ya, Bank Sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas uji kompetensi kedua yang berhubungan dengan perkembangan sistem pembayaran ya, terus berkenaan juga tentang peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran serta penyelenggaraan sistem pembayaran non tunai ya oleh Bank Indonesia. Kita langsung saja ke soal nomor 1 atau pertama ya dalam uji kompetensi kedua ini. Oke, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem pembayaran yang diatur oleh Bank Indonesia. Nah, faktor-faktor tersebut yaitu apakah A. banyaknya penyalahgunaan uang dan meningkatnya peredaran uang, apakah B. makin kompleksnya aktivitas ekonomi dan perkembangan iptek, apakah C. disesuaikan sistem pembayaran dunia dan mengikuti tren, apakah D. berkurangnya penggunaan uang kertas dan logam di dunia, apakah E. tumbuhnya bank umum dan pola konsumsi masyarakat. Ya, jadi yang termasuk faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem pembayaran yang diatur oleh Bank Indonesia ditunjukkan oleh option? Iya, benar sekali. Yaitu oleh ya option D. Makin kompleksnya aktivitas ekonomi dan perkembangan iptek. Ya. Nah, di sini makin kompleksnya aktivitas perkembangan ekonomi ya masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi ya dalam globalisasi ini mampu mendorong berkembangnya sistem pembayaran. Nah, dalam beredarnya uang palsu juga dapat mendorong perkembangan sistem pembayaran dengan sistem transfer. Jadi untuk mengurangi transaksi penyebaran uang palsu tentunya ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara pembayaran secara transfer ya, tidak tunai gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ya, nomor 2. Perhatikan tabel berikut. Kita lihat dulu pertanyaannya. Lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem pembayaran, nah, ditunjukkan oleh pasangan yang mana? Apakah A1 Badan Pemeriksa Keuangan, apakah B1 Bank Perkreditan Rakyat, apakah A2 Lembaga Keuangan Bukan Bank, apakah B2 Kementerian Keuangan, apakah A3 perusahaan pengalihan, ataukah B3 Bank Sentral. Oke, yang termasuk ke dalam lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Nah, itu ditunjukkan oleh iya, benar sekali. Yaitu yang pertama adalah A2 ya, A2 ini lembaga keuangan bukan bank ya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, diantaranya ada perasuransian, dana pensiun, ya, pasar modal, terus pegadaian. Nah, itu lembaga keuangan bukan bank yang menyelenggarakan sistem pembayaran gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah A3 ya. A3 ini perusahaan pengalihan. Nah, perusahaan pengalihan ini juga berperan dalam sistem pembayaran. Dan B3 tentunya ya Bank Sentral ya. Jadi A2, A3 dan B3. Nah, berarti ditunjukkan oleh opsi yang C ya, yang C. Nah, lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Nah, bank ya, yaitu perusahaan
pengalihan ataupun switching, lembaga keuangan bukan bank dan bank sentral merupakan lembaga yang berperan sebagai operator dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Nah, Badan Pemeriksa Keuangan dan Kementerian Keuangan merupakan lembaga yang menggunakan fasilitas sistem pembayaran. Nah, tetapi tidak terlibat dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Nah, nomor 4 ini. Oke. Bank Indonesia mengeluarkan peraturan tentang transfer dana. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran berdasarkan pernyataan tersebut yaitu sebagai apakah A, operator, apakah B, regulator, apakah C, fasilitator, apakah D, perizinan, atau E, pengawasan. Nah, sesuai dengan soal nomor 4 itu, yaitu menunjukkan, iya, benar sekali, yaitu sebagai regulator. Ya. Nah, peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran sebagai regulator itu, yaitu Bank Indonesia berperan dalam membuat peraturan. Ya, membuat peraturan yang mendukung kelancaran sistem pembayaran. Nah, seperti pada soal, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai transfer dana untuk pengaturan sistem pembayaran. Ya. Kita berlanjut ke soal nomor 5. Oke. Bank Indonesia berperan sebagai pengawas dalam sistem pembayaran. Kegiatan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia ya terkait dengan apakah A, perkembangan sistem pembayaran dan prinsip sesuai dengan sistem pembayaran, apakah B, proses pembayaran dan aktivitas para pelaku yang terlibat dalam sistem pembayaran, apakah C, lembaga yang terlibat dan komponen yang digunakan dalam sistem pembayaran, apakah D, jenis sistem pembayaran dan aturan yang berlaku dalam sistem pembayaran, apakah E, masyarakat sebagai pengguna sistem pembayaran dan aturan yang berlaku. Nah, di sini Bank Indonesia berperan sebagai pengawas dalam sistem pembayaran. Nah, kegiatannya itu berhubungan atau terkait dengan, iya benar sekali, ya, yang B, ya, yaitu proses pembayaran dan aktivitas para pelaku, ya, para pelaku yang terlibat dalam sistem pembayaran. Ya, nah di sini agar kegiatan pembayaran berjalan dengan baik, ya. Nah, Bank Indonesia ini perlu melakukan pengawasan. Kegiatan pengawasannya itu dilakukan terhadap proses pembayaran ataupun terhadap aktivitas pelaku yang terlibat dalam sistem pembayaran. Ya, oke, itulah pembahasan soal 1 sampai 5 terkait dengan uji kompetensi yang kedua. Kita akan berlanjut di season berikutnya, pembahasan nomor 6 sampai nomor 10, lanjutan dari uji kompetensi kedua ini. Oke, sampai berjumpa di lain waktu.